Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timbul Haloman Rambe. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu kuis pada mata kuliah statistik. Jadi yang pertama, kita dipertemukan dengan data yang acak atau belum diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita harus mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar seperti yang dituliskan sebagai berikut. Setelah kita mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar, maka selanjutnya kita mencari rentang kelas. Jadi cara kita untuk mencari rentang kelas yaitu dengan rumus data terbesar dikurang dengan data terkecil, yang mana data terbesar kita lihat dari data yang telah kita urutkan, yaitu 94, dan data yang terkecil ialah 7. Maka 94 dikurang 7, maka hasilnya 87. Maka kita mendapatkan rentang kelas yaitu 87. Setelah kita mendapatkan rentang kelas, maka selanjutnya kita mencari banyak kelas, yang mana rumus yang kita pakai untuk mencari banyak kelas ini ialah 1 ditambah 3,3 log n. N ini ialah jumlah keseluruhan data. Maka 1 ditambah 3,3 log 29 sama dengan 1 ditambah 3,3 1,46. 1,46 ini ialah log dari 29. Seterusnya yaitu 1 ditambah 4,81. Dari mana kita mendapatkan 4,81 ini? Ialah dari 3,3 dikali dengan 1,46, maka hasilnya 4,81. Maka hasil akhirnya yaitu banyak kelas, yaitu 5,81 atau sama dengan 6. Kenapa 6? Maka karena 5,81 ini kita bulatkan menjadi 6. Setelah kita mendapatkan banyak kelas, maka selanjutnya kita mencari panjang kelasnya. Yaitu rumus yang kita pakai di sini ialah simpel, yaitu rentang kelas per banyak kelas, yang mana rentang kelas yang kita dapatkan yaitu 87 dan banyak kelas yaitu 6. Maka 87 dibagi 6 hasilnya 14,5 atau kita bulatkan menjadi 15. Setelah kita mendapatkan rentang kelas, banyak kelas, dan panjang kelas, seterusnya kita mencari tabel, yang mana dalam tabel ini terdapat 4, yaitu selang kelas, batas kelas, titik tengah, dan frekuensi. Untuk mencari selang kelas ini yaitu kita mengambil data yang terkecil, kita tuliskan di sebelah sini, dan 15 selang atau di antara 7 sampai 21 ini ialah 15 angka. Dan jika kita menghitungnya dari 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya dengan antara 15 angka. Selanjutnya itu mencari batas kelas. Untuk mencari batas kelas ini ialah 7 dikurang 0,5 dan 21 ini ditambah menjadi 0,5 sehingga dapat 6,5 dan 21,5. Begitu juga sampai seterusnya. Dan untuk mencari titik tengah ini yaitu kita menambahkan selang kelas ini, yaitu 7 ditambah 21 dibagi 2. Itulah rumusnya, yaitu selang kelas dibagi 2, yang mana itu 7 ditambah 21 dibagi 2 hasilnya 14. Begitu juga sampai seterusnya. Untuk mencari tabel, untuk mencari frekuensi, itu kita melihat dari data yang telah kita urutkan, yaitu dari data 7 ke 21 berapa data yang ada di antaranya. Yaitu cara menghitungnya dari data ke 7, dari data 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka frekuensi dari 7 sampai 21 ini ialah 8. Begitu juga sampai seterusnya. Baik, pembahasan seterusnya yaitu tentang histogram.
yang mana untuk mencari histogram ini cukup simpel, yaitu kita menuliskan seperti ini yang telah dituliskan di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu setelah digambarkan selanjutnya kita menulis dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Kenapa tidak 10, 11, 12? Karena frekuensi kita ialah yang terbanyak 8, makanya dituliskan sampai 8. Jika frekuensinya 12 maka dituliskan sampai 12. Seterusnya ini ialah 6,5 ini kita ambil dari batas kelas. Batas kelas yang sebelah kiri sampai dengan ke bawah. Setelah itu dituliskan maka kita cukup menggambarkannya, itu 6,5 itu berada di mana. Yaitu 6,5 kita lihat di tabel frekuensinya, itu 6,5 berada di angka 8. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah histogram, seterusnya kita menjelaskan tentang diagram dahan dan daun. Diagram dahan daun. Untuk diagram dahan daun ini cukup simpel juga, yang mana kita cuman menggariskan satu rentang lurus ke bawah dan menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Sementara di histogram tadi hanya 8. Jika di diagram daun dia ada angka 0, sementara di histogram cuman dari angka 1 sampai 8. Makanya jika di diagram daun dituliskan angka 0 sampai dengan 9. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita menentukan angka yang telah dituliskan ini, yaitu 7, 8 dan seterusnya. Jadi untuk menentukannya yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Tetapi kita mengurutkan datanya tidak melalui ke atas, yaitu tidak ke bawah, melainkan kita mengurutkannya ke samping. Seperti 7, 8, 10 ini kan ke bawah. Jika dia untuk menentukan diagram dahan daun, maka kita mengurutkannya yaitu 7, 8, 10. Dia menyamping ke kanan sehingga kita mendapatkan seperti ini, yaitu dari 0. Berapa antara 0 ke angka 1 itu? Maka kita mendapatkan 7, 8. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah diagram dahan dan daun, kita mencari mean, median, dan modus. Yang mana cara untuk mencari mean ini ialah kita menambahkan seluruh data yang telah kita urutkan tadi, yaitu seperti ini, per 29. Kenapa 29? Dikarenakan jumlah data yang kita urutkan itu ialah 29. Maka kita mendapatkan dari data yang telah kita jumlahkan ini yaitu 1125 per 29, maka hasilnya 38,7. Seterusnya setelah mean yaitu median, yang mana cukup simpel juga. Rumus yang kita pakai untuk mencari median yaitu xn ditambah 1, yang mana x ini adalah data dan n ini adalah jumlah data, per 2 sama dengan x 29. Jumlah data kita kan 29, makanya menjadi x 29 ditambah 1 per 2 sama dengan x 30. Menjadi data kita 30 dibagi 2 sama dengan x 15 sama dengan 7, 37. Kenapa 37? Karena x 15 ini adalah data ke 15, yang mana kita menghitung data yang telah kita urutkan, yaitu data ke-15 kita menghitungnya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka data ke-15 berada di angka 37. Baik, selanjutnya kita mencari modus, yaitu untuk mencari modus ini memang cukup mudah, yaitu kita cuman mencari angka yang sering muncul di data yang telah kita urutkan, yang mana yaitu
Angka yang sering muncul di sini yaitu angka 28 dan 37. Yang mana 28 ini muncul 3 kali dan 37 ini juga muncul 3 kali, makanya kita mendapatkan modus yaitu 28 dan 37. Selanjutnya kita mencari kuartil, desil dan persentil. Yang mana kita mencari kuartil 1 dengan rumus KI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1, yang mana N ini adalah tadi jumlah dari keseluruhan data ditambah 1/4 sama dengan K1 1 dalam kurung 29 ditambah 1/4, maka 30/4 hasilnya 7,5. Jika dia berkoma, maka kita harus menambah jalannya, yaitu untuk mendapatkan data yang kita inginkan, yaitu K1 data ke-7 ditambah 0,5. Kenapa data ke-7 ditambah 0,5? Karena data ke-7 kita ambil dari sini dan 0,5 kita ambil dari koma 5-nya, yaitu 0,5 dalam kurung data ke-8 dikurang ke-7. Kenapa data ke-8? Karena data 7,5 kita desimalkan menjadi 8, makanya dia dapat data ke-8. Yang mana data ke-7 kita lihat dari tabel yang telah kita urutkan tadi, yaitu 17 ditambah 0,5, dan data ke-8 itu yaitu 17 dan data ke-7, data ke-8 yaitu 19 dan data ke-7 yaitu 17, maka kita mendapatkan 17 ditambah 0,5 dalam kurung 2 ini hasilnya dari 19 dikurang 17 yaitu 2, maka K1 sama dengan 17 ditambah 1. Dari mana kita mendapatkan 1 ini? Ialah dari 0,5 dikali 2, hasilnya 1, maka 17 ditambah 1 yaitu 18. Jadi K1 adalah data ke-18. Maka kita melihat di data yang telah kita urutkan tadi, yaitu data ke-18. Berapa data ke-18 itu? Yaitu 38. Setelah kita mencari kuartil, seterusnya kita mencari desil. Yang mana desil yang kita cari di sini adalah desil 6. Rumusnya yaitu sama, tetapi yang membedakan yaitu per 10, sementara di kuartil per 4, di desil per 10. Maka D6 dalam kurung 29 ditambah 1 per 10, maka turun 6, 30, 29 tambah 1 30 per 10. D6 sama dengan 6 dikali 30 180 per 10 sama dengan 18. Jadi desil 6 itu adalah data ke-18, yaitu 38 sama dengan kuartil. Kita mendapatkan data ke-18 itu yaitu 38. Setelah kita mendapatkan desil, selanjutnya kita mencari persentil. Persentil yang diminta di sini yaitu persentil 55, yang mana rumusnya sama dengan kuartil, desil yang tetapi yang membedakan yaitu jika di persentil dia itu per 100, jika di desil dia per 10, kuartil per 4, sementara di persentil per 10, maka P55 dalam kurung 29 tambah 1, maka 55 dalam kurung 30, 29 tambah 1 sama dengan 30 per 100, maka kita mendapatkan 55 dikali 30 yaitu 1650 per 100 sama dengan 16,5. Ini kita bulatkan menjadi 17. Karena dia berkoma, kita mencari jalannya lagi, yaitu P55 data ke-16. Data ke-16 ini kita ambil dari sini ditambah 0,5 sama seperti penjelasan kuartil tadi, dan data ke-17 dikurang data ke-16 yaitu data ke-16 di data yang telah kita urutkan yaitu 37 ditambah 0,5, dan data ke-17 yaitu 37 dikurang dengan data ke-16 yaitu 37 sama dengan 37 ditambah 0,
Kenapa 0? Karena 37 dikurang 37 ialah 0, maka kita mendapatkan hasil akhir yaitu P55 adalah 37. Baiklah, begitulah penjelasan dari kuis saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.